Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Miranti. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas English Grammar, yaitu part of speech. Yang pertama kita akan bahas dulu noun dan pronoun. Untuk dapat memiliki penguasaan bahasa Inggris yang baik secara lisan maupun tulisan, kita tentu harus mengetahui bagaimanakah bahasa itu bisa terbentuk. Bahasa terbentuk dari yang mana unsur dasarnya adalah kata-kata, lalu dari kata-kata kemudian akan menjadi kalimat, lalu kalimat yang tersusun akan menjadi sebuah bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada beberapa part of speech yang harus dipelajari agar dapat membentuk kalimat yang baik ketika ingin berkomunikasi dalam bahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan. Words atau kata sendiri itu adalah bunyi atau gabungan bunyi yang mempunyai arti tertentu bagi sebuah gagasan, benda, ataupun pikiran dan mempunyai bentuk lisan atau tulisan. Nah, kata disusun oleh satu huruf atau dengan kombinasi huruf. Ada 9 part of speech dalam English Grammar, yaitu noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection, dan determiners. Namun di beberapa literatur itu kebanyakan hanya membahas tentang 8 interjection, sampai dengan interjection saja, sedangkan determiners itu tidak terlalu dibahas di beberapa literatur. Namun kali ini kita akan membahas semuanya ya, ke-9 part of speech dalam English Grammar. Namun di video kali ini kita akan bahas noun dan pronoun dulu ya teman-teman, supaya videonya tidak kepanjangan. Next kita akan bahas part of speech yang lainnya. Oke? Yang pertama, noun. Apa sih noun? Noun adalah segala sesuatu yang memiliki nama dan bisa kita bicarakan. Itu biasa kita sebut dengan noun dalam bahasa Inggris. Kata benda bisa berupa nama untuk sesuatu yang dapat kita sentuh. Misalnya sapi, buku, meja. Tapi terkadang kata benda akan menjadi nama untuk sesuatu yang tidak dapat kita sentuh. Misalnya kekayaan, kesedihan, dan kesenangan. Jadi kata benda bisa sesuatu yang dapat kita sentuh ataupun tidak bisa kita sentuh. Maksud dari apa yang ingin kita sampaikan diwakili maksudnya oleh noun. Contoh-contoh noun itu ada banyak kategori, ada kategori orang, hewan, tempat, objek, dan kualitas, serta tindakan. Jadi segala sesuatu yang bisa punya nama, kita bisa menyebutnya, itu kita sebut dengan noun. Itu secara umum, tapi secara spesifik itu ada 11 tipe noun. Yaitu yang pertama proper nouns, atau kata benda tepat, yaitu nama yang diberikan seseorang atau tempat atau benda tertentu, yaitu namanya sendiri. Misal, Tasya, Robi, dan Nanda. Pronouns selalu dimulai dengan huruf kapital. Semua hari dan bulan adalah kata benda yang tepat dan dimulai dengan huruf besar. Misalnya Senin, September, dan Desember itu kita sebut dengan proper nouns. Juga nama semua orang, nama negara, nama lautan, juga dalam kategori kata benda tepat atau proper nouns. Misalnya Hani, Indonesia, Hindia, semuanya itu termasuk dalam proper nouns. Yang kedua, common nouns, yaitu kata benda umum. Adalah kata yang digunakan untuk kelas orang, tempat, atau benda. Misalnya person, city, and cat. Jadi ada kategori-kategori yang umumnya. Nah, kata benda umum tidak dikapitalisasi, beda sama proper nouns tadi ya. Tidak ada kapitalisasi kecuali digunakan di awal kalimat. Namun, ada beberapa pengecualian seperti dalam puisi, di mana setiap kata dari baris baru dikapitalisasi. Sesuatu yang dipersonifikasikan dalam puisi juga dikapitalisasi. Misalnya, ada kata-kata, jadi Allah menghasut mereka di dalam hati mereka. Nah, alamnya ini adalah dikategorikan sebagai common nouns, sehingga ada kapitalisasi atau ada huruf besar di awal kata alamnya, sehingga ini disebut dengan common nouns. Yang ketiga, concrete nouns.
yaitu kata benda konkret, yaitu hal-hal yang dapat kita lihat atau kita sentuh secara fisik. Concrete nouns ini beda dengan kategori noun abstrak. Karena kalau misalnya yang concrete nouns itu hal-hal yang dapat dilihat atau disentuh secara fisik, sedangkan kalau abstrak kita tidak bisa melihat dan menyentuhnya. Contoh kategori concrete nouns adalah tree, wood, dan pencil. Nah, kita bisa melihat, merasakannya, atau menyentuhnya. Kadang-kadang kita menamakannya kata benda material. Next, abstract nouns. Nah, abstract nouns ini seperti yang udah kita bahas tadi sebelumnya bahwa kata benda abstrak atau abstract nouns ini adalah hal-hal yang tidak dapat dilihat atau disentuh secara fisik. Beda halnya dengan concrete nouns atau kata benda yang konkret atau nyata. Nah, kata benda abstrak tidak memiliki keberadaan secara fisik. Nah, kadang-kadang kata benda ini sulit ditebak dan membingungkan ya. Contohnya adalah bravery atau keberanian, happiness atau kebahagiaan, dan spirit atau semangat. Tentunya kita tidak bisa melihat atau menyentuh hal-hal ini, sehingga ini disebut sebagai kata benda abstrak atau abstrak. Lalu, tipe noun selanjutnya adalah collective nouns. Nah, kata benda kolektif adalah kata-kata yang menunjukkan koleksi kelompok atau banyak hal. Jadi ada beberapa hal yang digabungkan menjadi satu. Dia bisa orang, bisa hal, ataupun segala macam sesuatu yang digabungkan. Nah, kata benda ini digunakan sebagai tunggal. Nah, jadi kata benda collective nouns ini sudah menjadi satu kata. Namun, kita tahu bahwa dalam artinya satu kata tersebut berarti ada banyak hal yang digabungkan. Contohnya, team, army, dan concert. Tim, ada sebuah tim tentunya terdiri dari banyak orang. Kemudian army, tentara terdiri dari banyak prajurit. Dan concert terdiri dari banyak orang di dalamnya. Gitu ya. Kemudian yang nomor 6 ada compound nouns. Compound nouns atau kata benda majemuk adalah kata benda yang terdiri lebih dari satu kata. Namun dia sudah menjadi sebuah arti sendiri. Contohnya adalah pickpocket dan water bottle. Pickpocket pencuri, water bottle botol air minum. Nah, beberapa kata benda majemuk adalah terdiri dari dua kata, misalnya peace pipe. Namun, ada pula beberapa yang ditulis dengan tanda penghubung, misalnya playoff. Namun beberapa compound nouns juga udah menjadi kata tunggal, misalnya eye opener. Nah, ada juga kata benda majemuk atau compound nouns yang membentuk jamaknya dengan menambahkan s pada kata utama, meski tidak harus di akhir kata atau kalimat. Misalnya, brothers-in-law. Brothers, itu adalah compound nouns-nya, kata benda majemuk. Next. Countable nouns. Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung jumlahnya. Dengan jelas ya, seperti contohnya adalah countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung jumlahnya secara jelas ya. Contohnya seperti satu pena, dua mobil, walaupun dengan bentuk tunggal maupun jamak. Oke. Beda dengan uncountable nouns. Jadi uncountable nouns ini sendiri adalah kebalikan dari countable noun. Kalau countable noun itu kata benda yang dapat dihitung jumlahnya secara jelas, kalau uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Dengan demikian, maka uncountable noun ini adalah kata benda tanpa bentuk jamak karena memang tidak dapat dihitung jumlahnya. Contohnya adalah air, oksigen, kesabaran. Nah, kata-kata benda seperti itu tidak dapat dihitung kan tentunya. Dan semua kata benda abstrak itu termasuk dalam kategori kata benda yang tidak terhitung jumlahnya. Next adalah gerund nouns. Gerund adalah kata benda yang berakhiran ing dan yang mewakili tindakan. Nah, gerund ini memiliki sifat seperti kata kerja, tapi gerund digunakan secara berbeda dalam kalimat, tidak seperti kata kerja. Kata benda gerund dimodifikasi dengan kata keterangan. Nah, bagaimana cara membedakan gerund noun dan verb? Ini ada dua contoh. Yang A, Martha is singing a song.
And B. Martha is fond of singing. Nah, bagaimana membedakan apakah dia gerund ataukah dia adalah sebuah verb? Cara membedakan gerund dan noun verb ini adalah dua contoh. Yang A, Martha is singing a song. Yang B, Martha is fond of singing. Sebenarnya gampangnya melihat dari apakah ada to be di depannya. Karena kata kerja itu umumnya secara gramatikal itu harus diikuti oleh to be MSR, sehingga kalau misalnya yang ini sudah jelas bahwa dia adalah verb in ya, singing a song. Sedangkan yang B, Martha is fond of singing, itu ini dikategorikan sebagai gerund karena dia tidak ada to be di depannya yang mengikuti, dia bisa berdiri sendiri. Kalau gerund ini biasanya adalah sebuah aktivitas, bisa sebuah aktivitas yang tunggal, kemudian bisa juga sebuah hobi. Next, gender specific nouns. Gender specific nouns atau kata benda spesifik gender adalah kata benda yang pasti laki-laki atau perempuan. Jadi dia spesifik, pasti laki-laki ataupun perempuan. Contohnya adalah king, vixen, and actress. Dalam kalimat, a blonde is a woman, a blonde is a man. Jadi jelas ya, nounnya sesuai dengan gender. Yang nomor 11, verbal nouns, yaitu kata benda verbal adalah kata benda yang diturunkan dari kata kerja dan tidak punya sifat seperti kata kerja. Contoh building, drawing, attacking.